Kalau setiap kita capek, lelah di dalam kehidupan kita, biarlah kita kembali kepada hadirat Tuhan dan mohon kiranya Tuhan pulihkan setiap kita. Biarlah firman Tuhan hari ini juga boleh menyapa kami. Ya Tuhan, berkati setiap kami Tuhan. Ketika kami akan mendengar firman Tuhan, siapkan hati kami, hati yang siap ditabur, hati yang benar-benar siap untuk merespon dengan cepat Tuhan, lalu kemudian bertindak dengan cepat apa yang dikatakan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang terbatas ini menyampaikan firman Tuhan yang tak terbatas, yang bisa memperbaiki kelakuan kami, yang memperbaiki hal-hal yang tidak berkenan di depan Tuhan. Sebab itu biarlah firman-Mu siap ditaburkan dan menjadi benih yang baik untuk bertumbuh dalam kehidupan kami masing-masing. Terpujilah Tuhan, kami sambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Ya, shalom semuanya. Pagi ini saya benar-benar lelah. Lelah karena semalaman tidak tidur. Gak tahu ya. Biasanya kalau mau khotbah begitu ya, meskipun kadang-kadang sudah biasa, hati itu kayak gelisah aja. Jadi jam 1, jam 2, jam 3, sampai jam 5, udahlah bangun saja saat teduh. Jadi sudah garis mata itu sudah hitam, aduh kayak panda. Tapi kita akan merenungkan firman Tuhan dengan hati yang haus akan Tuhan. Oke, Markus 10 ayat 29 atau 28 ya. Markus 10 ayat 28 sampai 31. Kita akan baca sama-sama. Markus 10 ayat 28 sampai 31. Upah mengikut Yesus. 1, 2, 3. Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Amin. Tema kita hari ini adalah apa yang kami dapatkan. Jemaat terkasih, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema ini. Dan saudara pernah melihat iklan seperti ini? Ya, ini iklan-iklan yang serupa, banyak menawarkan berbagai hadiah yang menarik. Nah, misalnya yang saya cari begitu ya, ternyata banyak banget ya. Gadai emas mulai 1 juta, hadiahnya rumah. Pilih lokasinya. Wah, lalu orang berbondong-bondong menggadaikan emasnya dan mengharapkan hadiahnya rumah. Ini bagus, ya. Dan suka-suka kamu pilih hadiah, suka-suka kamu pilih hadiah. Tetapi kita harus hati-hati dengan kalimat-kalimat yang menarik hati, yang kayak bombastis banget ya, namun bisa menjebak kita. Lihat, ada tulisan yang kecil di bawahnya. Apa? Syarat dan ketentuan berlaku. Wah, itu promosi yang menarik ya. Apakah ini juga berlaku juga di dalam kekristenan? Apakah Yesus mengiklankan banyak kemudahan setelah menjadi orang Kristen? Setelah saudara percaya, masalah hidup tidak ada lagi. Setelah saudara percaya, berkat Tuhan melimpah selalu. Setelah saudara ikut Yesus, keuangan saudara meningkat menjadi 2 kali lipat.
dan berlipat-lipat ganda. Saudara akan mengalami kelimpahan ketika saudara mengikut Yesus. Saudara akan mendapatkan pasangan yang kaya raya kalau ikut Yesus. Setelah saudara self-reflection, saat teduh secara teratur, semua akan dipermudah. Itu promosi yang menarik ya. Lalu ada tulisan kecil yang juga di bawahnya, syarat dan ketentuan berlaku. Itu kayak semacam jujur tapi penipuan. Tuhan Yesus bukan hanya berbicara tentang berkat keselamatan yang diberikan sebagai anugerahnya, dan juga bagaimana janji penyertaannya ketika saya dan saudara mengalami pergumulan demi pergumulan, ya. Namun ia juga menyatakan dengan terus terang pada ayat yang ke-29. Kayak 28 ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya 29. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, 30. Orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Yesus menyatakan di depan dengan tulisan bold sekarang kan. Ia tidak menyembunyikan atau mengecilkan sehingga terabaikan dari pandangan kita dan hanya terlihat yang bagus-bagus saja kalau ikut Yesus. Enggak begitu. Yang indah-indah aja, hal-hal yang ditawarkannya begitu luar biasanya, sehingga akhirnya orang-orang berbondong-bondong ikut Yesus karena tawaran kemudahan. Ikut Yesus, gak ada penyakit. Tidak demikian. Mari kita melihat konteks ayat yang tadi kita baca. Kalau kita membaca sebelum ayat ini, maka kita melihat bahwa Yesus baru saja bertemu dengan seorang yang kaya. Dan orang kaya ini berlari-lari mengejar Yesus, dan ketika itu sambil bertelut di hadapannya. Ya. Orang kaya bertelut, seakan-akan itu merendahkan hatinya dengan tidak menganggap harga dirinya lebih tinggi daripada Yesus. Dia bertelut, orang kaya itu. Ini patut diacungkan jempol. Ya, tidak banyak orang kaya yang demikian. Kebanyakan orang kaya masih saja angkuh dengan kekayaannya, karena masih terlalu banyak orang kaya yang berpikir bahwa banyaknya harta bisa menjamin hidupnya, menjamin kebahagiaannya. Orang kaya ini bertelut di hadapannya dan bertanya. Markus 10 ayat 17. Markus 10 ayat 17. Guru yang baik, apa yang harus kau perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ini orang kaya yang baik, ya. Orang kaya ini menekankan apa yang harus kuperbuat, dan kemudian dia mengatakan bahwa perintah Tuhan sudah dilakukan sejak masa mudanya. Kalau Bapak Ibu baca selanjutnya, ya. Dan Yesus tahu bahwa orang muda ini adalah anak yang baik, orang kaya yang baik. Beliau tulus juga mencari Tuhan dan menanyakan sesuatu agar ia menjadi orang yang komplit, orang yang kaya, dan orang yang akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi ia ingin sempurna, ia ingin komplit dalam hidupnya. Ia sudah memiliki harta, orang baik. Mungkin dia kalau cari pacar juga gampang, ya, nyari istri juga gampang, disenangi orang mungkin, ya, dan plus dapat hidup yang kekal. Itu kerinduan setiap kita. Jadi orang kaya tapi juga bisa langsung masuk surga. Semua rindukan itu. Namun ayat 21, tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kamu miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Apa responnya? Di ayat ke-22. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa. Mengapa kecewa? Mengapa kecewa? Mungkin dia berharap cukup dengan perbuatan baik dan mungkin perlu dipuji. Dia adalah orang kaya, dan manusiawi dong kalau orang kaya dan ia sudah mau datang kepada Yesus dan dihargai kek, ya. Dipersilakan duduk paling depan kek, ya.
Karena jarang-jarang orang kaya kemudian mau melayani Tuhan. Jarang. Jarang orang kaya yang berlari-lari kemudian bertelut kepada Tuhan. Jarang. Jarang. Karena merasa bahwa dirinya cukup dengan hartanya. Dan ini keren sekali. Dan dia kecewa. Karena Yesus mengatakan ada yang satu yang kurang. Satu yang kurang. Justru Yesus kemudian tidak tertarik dengan hal yang seakan-akan kita banggakan. Tuhan Yesus tidak tertarik dengan hal itu. Dengan hartanya. Ia tidak tertarik kepada yang hal itu. Dan dia lebih tertarik kepada jauh lebih penting daripada hal yang paling utama dalam hidup kita. Yaitu kerusakan yang terjadi dalam hati orang kaya ini. Hati kita. Yesus lebih tertarik daripada harta kita. Perbuatan-perbuatan kita. Yesus tertarik kepada apa yang di dalam kita. Dan benar saja, orang kaya ini lalu pergi dengan sedih. Sebab apa? Banyak hartanya. Banyak hartanya. Orang kaya ini berpikir harganya terlalu tinggi untuk dibayar karena mengikut Yesus. Orang kaya ini berpikir semahal itukah keselamatan sehingga harus ditukar dengan hartaku yang sangat banyak ini. Orang kaya itu mulai pikir-pikir, terlalu banyak hartaku dan itu tidak boleh dijual, ya, lalu diberikan kepada Tuhan. Seakan-akan orang kaya ini berkata, hartaku lebih berharga dari sebuah hidup kekal. Hartaku lebih penting dari sebuah hidup bersama dengan Allah. Hartaku adalah segala-galanya karena aku mencarinya dan masa mudaku dan aku menggantungkan semua kebahagiaanku pada harta. Jadi orang kaya ini menggantungkan kebahagiaannya dan menganggap penting dan tidak penting hidup kekal. Padahal dicari itu hanya ingin menjadi bagian daripada hidupnya agar komplit hidupnya karena dia punya harta. Saudara terkasih, Yesus tidak meminta semua orang yang mengikutinya untuk menjual semua miliknya. Kita tidak pernah mendapati bahwa setiap orang yang dipanggil dan akan mengikuti Yesus harus menjual harta miliknya seluruhnya. Tidak pernah, ya. Untuk mendapatkan password pulang ke rumah Bapa di surga yang telah Ia sediakan bagi anak-anaknya, Tuhan tidak selalu mengatakan begitu. Yesus menjelaskan bahwa jika saya dan saudara ingin menjadi murid-Nya dan mendapatkan hidup yang kekal, Yesus harus menjadi Tuhan atas hidup kita. Seluruhnya, seantero hidup kita. Ya. Di dalam hidup saya dan saudara tidak boleh menempatkan tujuan lain selain daripada bahwa kita akan bersama-sama dengan Dia seperti awal Ia menciptakan manusia pertama. Ia ingin menikmati kebersamaan di Taman Eden dan Dia ingin juga kita menikmati kelimpahan karyanya. Dan Dia juga merindukan pada suatu hari nanti saya dan saudara pulang ke rumah untuk bersama-sama dengan Dia. Dan sebagai pemilik rumah, kita harus menghormati Dia. Sebagai pemilik rumah, kita harus menjadikan Dia segala-galanya. Dia yang akan memberikan syarat kepada kita. Dan ketentuan berlaku. Dan orang kaya ini menempatkan kepemilikan menjadi nomor satu. Dan Yesus tahu dan menyelidiki hati setiap kita. Apakah saya dan saudara terlalu mencintai harta daripada mencintainya? Dan Tuhan tahu kedalaman hati kita. Tuhan tahu juga bagaimana kita mencintai Tuhan atau kita lebih mencintai anak kita. Tuhan tahu juga bagaimana kita mencintai istri kita. Pokoknya istriku segala-galanya. Maka apapun turutin dibandingin turutin apa kehendak Tuhan. Kacau. Maka Tuhan bukan hanya bicara tentang harta, tapi apa yang menjadi nomor satu dalam hidup kita. Itu Tuhan tahu. Maka Tuhan katakan, jual semua. Dan jual bukan untuk kasih Yesus buat kas gereja tambah banyak, enggak. Tapi jual kasih orang miskin. Kasih orang miskin. Kasih orang-orang yang membutuhkannya. Maka pahamilah bahwa menjadi murid Yesus sejati bukan berarti saya dan saudara hanya datang ke gereja selama seminggu, lalu kemudian bukan itu cukup dan kita merasa cukup sudah. Bukan. Karena saudara cukup memberikan persembahan persepuluhan seakan sudah membayar tiket untuk masuk surga, itu terlalu murah. Kalau kita memiliki konsep demikian,
Terlalu murah kita menganggap anugerah Tuhan. Keselamatan tidak diusahakan dengan harta kita, melainkan keselamatan adalah anugerah daripada Tuhan yang mau memberikannya kepada kita manusia yang berdosa. Syarat dan ketentuan berlaku. Jadi itulah konteks dari ayat yang kita akan bahas. Dan Petrus kemudian bertanya kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Kami telah melakukan seperti yang Engkau minta. Jadi apa yang terjadi pada kami? Apa yang kami dapatkan? Bonuskah? Kelimpahankah? Mungkin pertanyaan ini menjadi pertanyaan kita juga. Ya. Saya sudah ikut Yesus, lo apa yang kami dapatkan Tuhan? Saya sudah saat teduh, apa yang kami dapatkan Tuhan? Saya sudah memberikan persembahan saya, apa yang kami dapatkan? Kayaknya bargaining begitu ya, kayak kasih dapat. Itu enak banget ya. Dan Yesus tidak mengatakan, sorry kamu nggak dapat apa-apa, kamu dapatnya susah aja. Enggak. Kamu dapatnya penderitaan aja? Bukan. Kamu dapat kesusahannya aja? Enggak. Kamu ikut Yesus miskin pasti? Enggak demikian. Yesus berkata, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu akan menerima kembali 100 kali lipat. Wow, perfect ya. Saudara, kalau kita melihat dengan seksama, Alkitab sungguh teliti, dan saya bersyukur untuk hal ini menjadi orang Kristen. Karena Alkitab tidak mengatakan bahwa di sini tidak disebutkan kalau kamu meninggalkan istrimu atau suamimu lalu kemudian akan mendapatkan 100 kali lipat. Ini mantap ini ya bagi pria-pria. Ya. Kalau kita meninggalkan istri lalu kemudian mendapatkan 100 kali istri, mantap, ini hitungan yang mantap ya. 100 istri loh. Mau mem? Istrimu lagi nonton ya? Enggak mau 1, 2, 3, 4, dan 10 gitu ya. Dan ini tidak begitu ya. Dan kita tidak berbicara tentang istri. Dan kita juga mesti hati-hati dengan bagian ini. Karena ada pendeta-pendeta yang mengatakan membangun teologi kemakmuran dari bagian ini. Apa itu teologi kemakmuran? Teologi kemakmuran adalah kalau engkau memberi banyak, kamu akan mendapatkan banyak. Dan orang Kristen harus berkelimpahan. Dan menjadi orang Kristen harus menjadi orang kaya. Mereka mengatakan orang Kristen akan mendapatkan kekayaan. Orang Kristen harus berkelimpahan. Maka berilah 50.000, maka kamu akan menerima 100.000. Bahkan bisa sampai 1 juta. Berilah 1 juta, maka engkau akan menerima 100 kali lipat. Berilah 1 rumah, dan engkau akan menerimanya 100 rumah atau nilainya berubah menjadi 100 kali lipat. Berikan perhiasanmu, maka engkau akan menerima 100 kali lipat nilai dari emas itu. Berikan persembahan dan Tuhan akan mengembalikan kepadamu 100 kali lipat. Dan ini kelihatan investasi yang bagus sekali ya. Saya sedang lagi belajar sama Kowawi ya, investasi yang bagus agar uang tidak tidur di bank. Tidak tidur di bank panin gitu ya. Iklan banget ya. Harusnya uang bekerja buat kita, kata orang motivator ya. Namun kalau begini, investasi yang bagus banget ya. Kalau bank mungkin bisa memberikan bunga, ya 5% atau 10% itu udah bagus banget ya. Nggak mungkin juga ya, nggak sampai juga. Tapi ini 100 kali lipat, ini mantap sekali. Kalau kita investasikan di gereja, memberikan untuk Tuhan seakan-akan, lalu kita 100 kali lipat ya Tuhan. Ya keren. Ini adalah penafsiran yang menyesatkan. Yesus tidak bermaksud agar kita mengeluarkan pikiran yang cerdas, lalu bawa kalkulator, hitung-hitungan mulai. Bukan cerdas sebenarnya, bukan cerdas, tapi licik. Ya, kelicikan yang mulai kita hitung-hitung berapa banyak yang perlu kita investasikan agar kita mendapatkan keuntungan dan memberikan uang ketika kita memberikan uang kepada gereja. Enggak. Kita memberikan uang kepada gereja adalah ungkapan syukur kepada Tuhan. Dan gereja memakainya juga untuk kembali kepada jemaat Tuhan. Tidak boleh memperkaya diri hamba Tuhannya, tidak boleh juga memegahkan diri para pengurusnya. Ini harus kembali kepada jemaat dan bagi kemuliaan, karena pelayanan ini harus dilakukan
dengan uang. Benar? Halo? Amin? Kalau kemudian hitung, kemudian kembali lagi kepada kita sudah sesat. Faktanya, uang tidak pernah disebutkan di bagian sini. Tidak sama sekali. Seperti yang kita lihat dalam konteksnya, bahwa Yesus memanggil kita untuk meninggalkan semua dan mengikuti Dia. Kadang memang dalam situasi tertentu kita harus meninggalkan rumah kita. Ada orang-orang yang memang kalau mau ikut Yesus diusir oleh keluarganya. Dia meninggalkan keluarganya, atau bisnisnya, atau tempat kerjanya, seperti para murid-murid meninggalkan perahunya dan jalannya, kalau mereka mengikut Yesus, dan Yesus berkata ada pahala yang akan diberikan kepadanya yang mengikutinya, bukan hanya di surga, katanya, melainkan saat ini juga. Nah, Rasul Paulus ketika mengikut Yesus, dia didera banyak sekali penderitaan. Namun, ia juga merasakan ada sukacita yang lebih besar daripada sekedar penderitaan. Yang dialami orang-orang Kristen itu memang penderitaan, tetapi itu menjadi sukacita bagi orang-orang Kristen. Ketika Rasul Paulus juga mendapatkan sukacita ketika ada orang-orang yang degil hatinya, keras hatinya, kemudian berbalik kepada Tuhan. Itu sukacita. Itulah upah kami sebagai hamba-hamba Tuhan. Kalau ada orang-orang pemikiran-pemikiran yang sia-sia, lalu kemudian kembali kepada pemikiran Kristus, yang dulu hidup dalam dosa, sekarang hidup dilayani, kemudian hidup di dalam kebenaran, itu adalah sukacita kami sebagai hamba-hamba Tuhan. Itu upah kami, dan setiap kita, jikalau kita melayani Tuhan. Salah satu berkat terbesar dan mengikut Yesus adalah keluarga. Back to home. Kembali dalam sebuah hubungan. Bukan sekedar rumah, bukan sekedar rumah bangunan, bukan sekedar bangunan fisik, melainkan home, sebuah hubungan keluarga, yaitu keluarga Allah. Setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya akan mendapatkan 100 kali lipat. Apakah ini bicara tentang rumah? Bukan. Ini berbicara orang-orang yang berada dalam rumah itu. Orang-orang yang akan memberikan perteduhan bagi kita. Orang-orang yang bersama-sama bergumul di dalam penderitaan untuk makin serupa dengan Kristus. Apa yang kami dapatkan? Saudara akan mendapatkan 100 kali saudara laki-laki dan saudara perempuan. Ada bapaknya, ada anak-anaknya, atau ladangnya. Pekerjaan, kalau ia dipaksa untuk meninggalkan imannya mungkin akan mendapatkan juga pekerjaan. Orang itu akan mendapatkan kembali 100 kali lipat. Ia akan mendapatkan saudara-saudara sesama iman. Kita adalah saudara-saudara dalam kasih anugerah Tuhan, keluarga Allah. Ada yang mungkin jadi bapak, ya koas yang jadi bapak kita. Ada juga yang menjadi anak-anak rohani kita. Ada yang juga saudara-saudari kita, sebelah kiri kanan kita. Yang laki-laki, yang perempuan. Ada yang juga menjadi ibu rohani kita. Dan itu kita dapatkan banyak. Di mana? Dalam gereja. Orang itu akan mendapatkan kembali 100 kali lipat. Anak-anak rohani, bapak rohani, kakak-kakak rohani, dan segala macamnya. Kita adalah keluarga Allah. Dan mungkin di antara kita kehilangan keluarga secara sedarah begitu ya. Karena saudara mengikut Kristus. Namun saudara sekarang menjadi bagian daripada keluarga besar Allah. Yang berkali-kali lebih besar daripada keluarga tapi yang sudah saudara tinggalkan karena ikut Yesus. Kami adalah saudara, ibu dan bapak. Kami adalah orang tua, bapak dan ibu. Ketika saudara meninggalkan keluarga demi Kristus. Mungkin keluarga saudara menolak saudara ketika mengikut Yesus. Kami adalah keluarga. Saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, bapak, dan kami adalah teman saudara. Kita kehilangan keluarga secara fisik, namun saudara mendapatkan banyak orang lain sebagai saudara-saudari, ibu dan anak-anak rohani. Karena orang yang melayani Yesus seperti saya dan saudara telah menjadi saudara di dalam Yesus Kristus. Yesus berkata, Markus pasal 3 ayat 31, bahwa hubungan yang paling penting dalam hidupnya di dunia ini adalah bukanlah keluarga sedaging, bukan saudara, tetapi mereka yang benar-benar mengikutinya. Ya. Markus 3 ayat 31 dikatakan,
siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Ia melihat sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. 35. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Orang-orang yang mencari kehendak Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan, itu adalah saudaranya Kristus. Dan kita adalah keluarganya Kristus sama-sama. Inilah yang sesungguhnya saudara. Sebab itu bersikap baik dan ramah kepada sesama anggota tubuh Kristus. Jangan kita saling menyakiti satu dengan yang lainnya. Jangan kita saling menyakiti satu orang demi orang yang lainnya. Jangan kita dendam sampai bertahun-tahun, karena hidup kita pun sebenarnya nyebelin bagi anggota yang lain. Benar? Apakah saya dan saudara itu selalu menyenangkan hati orang lain? Kagak. Tidak. Kadang juga ada sikap saya sebagai hamba Tuhan yang mungkin saja menyebalkan bagi saudara. Ya. Mungkin juga sikap saya juga ada yang menyakitkan hati saudara. Lalu saya mau tanya lagi, apakah saudara juga selalu baik dan menyenangkan hati saya? Tidak, saudara. Kadang juga saya harus menahan sakit hati karena perilaku saudara yang tidak menghormati Tuhan dan tidak menghormati gereja. Saya juga sakit hati. Saudara sakit hati? Saya juga sakit hati. Saudara sebel? Saya juga sebel. Saya mau tanya lagi ya. Apakah saudara juga selalu baik dan menyenangkan hati semua orang? Tidak. Tidak. Lalu menurut saudara, memangnya saudara paling menyenangkan gitu? Paling oke? Paling baik sedunia? Apakah saudara tidak pernah melakukan kesalahan? Dan saudara ada orang yang paling peduli di gereja ini? Kalau kita mengatakan, ya itu saya. Saudara terlalu sombong. Terlalu sombong. Terlalu sombong, mungkin bukan hanya di wilayah Bengkulu, tapi sedunia. Terlalu sombong. Sebab itu mari kita sadari bahwa kita adalah anggota tubuh Kristus. Saudara dalam Kristus yang sedang berproses untuk melakukan kehendaknya. Bagaimana kita saling menopang satu dengan yang lainnya. Saling mengingatkan. Saling mengingatkan. Kalau ada tubuh Kristus yang mungkin sedang malas, kita tegur. Kalau tubuh Kristus kemudian ada yang melakukan dosa, kita bisa sama-sama tegur. Ya. Kalau tubuh Kristus yang tidak mengalami pertumbuhan rohani, kita bisa tegur dengan lemah lembut. Dan kadang-kadang bisa keras juga. Tetapi apakah ketika kita menegur, apakah itu selalu baik responnya? Enggak. Apa yang kita dapatkan? Kita mendapatkan keluarga Allah. Berproseslah kita sesama anggota tubuh Kristus. Amin. Berproseslah. Karena saya juga nggak sempurna. Saudara juga tidak sempurna. Saudara juga tidak baik luar biasanya. Saya juga tidak luar biasa baiknya. Saudara pernah melakukan dosa? Saya juga pernah melakukan dosa. Saudara pernah menyakiti hati orang? Saya juga pernah menyakiti hati orang. Pernahkah kita saling menyakiti? Pernah. Kenapa kita harus saling luar biasa tidak mau mengampuni orang yang bersalah pada kita? Itu terlalu sombong. Terlalu sombong. Bukankah kita kalau melakukan dosa atau kesalahan kepada orang lain kita ingin cepat-cepat diampuni? Iya. Bukankah kalau kita melakukan kesalahan atau menyinggung hati orang lain dan kita merasa saya minta maaf dan kemudian mohon maafin, kita mau cepat-cepat dimaafkan juga? Iya. Tapi kadang-kadang kita terlalu egois di dalam tubuh Kristus. Kita sedang berproses. Di dalam keluarga Allah. Kita harus saling membangun, saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Apa yang kita dapatkan? Kita mendapatkan keluarga Allah. Apa yang kita dapatkan ikut Yesus? Berikutnya adalah penganiayaan. Kalau dapat keluarga baru adalah berkat dan ikut Yesus, itu adalah suatu hal yang baik. Namun ayat 30 juga mengatakan, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Yesus tidak pernah menyebutkan fakta bahwa jikalau saudara dan saya akan mengikut Yesus selalu manusia, baik-baik saja. Ia tidak mengatakan dan muridnya menuliskan bahwa ada persekusi. Dan ditambah lagi ayat yang mengatakan Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada muridnya,
Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Matius 10 ayat 16 sampai 21. Aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Wow, menakutkan. Dan banyak ayat-ayat yang lain. Jadi ini bukan tulisan yang kecil, tapi Yesus menawarkan, kalau mau ikut aku, ada penderitaan, ada kesusahan. Apa yang kita harapkan ketika kita mengatakan bahwa saya akan menjadi murid Yesus? Apakah kita santai, mulus-mulus aja? Rasul Paulus menegaskan dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 12. Setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan dianiaya. Wah, tidak ada tawaran yang menggiurkan, bukan? Bukan. Semua tertulis dengan baik dan jelas. Sejak awal kekristenan sampai hari ini, penganiayaan terhadap orang Kristen terus berlanjut dan di banyak tempat di seluruh dunia. Mungkin kita nggak tahu, mungkin kita hari ini merasa aman saja. Tapi di daerah-daerah yang konflik itu banyak sekali orang Kristen teraniaya. Kalau kita baca banyak website yang misalnya Open Doors dan macam-macam itu banyak memberikan informasi. Kita peka bahwa ada saudara kita di sana yang teraniaya. Mungkin hari ini kita tidak teraniaya, tidak dibakar rumah kita, tidak disakiti, tidak mau dibunuh begitu, tidak mungkin. Mungkin saudara tidak mendapatkan siksaan fisik, namun saudara bisa saja dibully secara lisan. Tekanan dari teman-teman di luar sana menjadi seorang yang dihindari karena saudara memberitakan kebenaran. Kadang bagian ini bukan saja terhadap orang yang di luar sana, di dalam gereja pun ini menjadi penganiayaan. Ya, kalau kita mengajak orang bersaat teduh dengan baik begitu, itu jadi bermusuhan tuh. Ya, kalau saya mengingatkan tolong self reflectionnya tulis atau tidak ditulis tetap lakukan, saudara seakan-akan memusuhi saya. Saudara ketika ditegur kemudian tersinggung begitu dalam pertumbuhan rohani, saudara memusuhi, itu penganiayaan bagi kami. Lalu kemudian saudara menghindari saya, bukan? Kalau ketemu dengan, jangan dekat-dekat kok Canto Henry, nanti kita diingetin lagi. Jangan dekat-dekat. Begitu ya. Jadi malas. Apakah kamu sudah berdoa? Males Canto Henry itu ngomongin begitu mulu ya. Emang saya mau ngomongin apa lagi? Saudara mengharapkan saya ngomongin apa? Bisnis? Ngomongin apa kita? Apa yang saudara harapkan ketika bertemu dengan saya? Ngomongin apa kita? Halo? Ngomongin orang, itu yang saya harapkan. Canto tahu nggak tuh si itu loh ya, aduh begitu banget ya. Oh iya begitu. Saudara harapkan itu kepada saya? Saudara harapkan apa sih ketemu hamba Tuhan? Gosip kita, bisnis, ngomongin apa? Ya ngomongin firman Tuhan, ya ngomongin pertumbuhan rohani. Maka nggak bisa tuh ya, saya berhenti untuk tidak ngomong tentang hal-hal yang begituan. Pernahkah saudara dibanting pintu karena telah memberikan kesaksian? Pernahkah saudara disebut orang sok suci karena saudara mengingatkan, saat teduh? Pernahkah saudara takut dan gelisah karena saudara sedang mengajarkan Alkitab atau bersaksi? Pernah? Enggak pernah. Jika saudara belum pernah dianiaya karena mengikuti Yesus, maka saudara perlu bertanya pada diri sendiri, apakah saya telah mengikuti Yesus dengan benar? Mungkin tidak benar. Mungkin saudara hanya ikut-ikutan. Apakah saudara bungkam untuk tidak berkata-kata apa-apa dan menyampaikan nilai-nilai Alkitab? Apakah saudara mau menjadi murid Yesus tanpa luka sedikit pun? Ada satu kalimat mengatakan, show me your scar. Ini kalimat yang berat sekali waktu saya juga baca ini. Ya, ini lama saya baca ini. Show me your scar. Tunjukkan luka-lukamu karena Kristus. Ini saya kasih gambar singa. Singa ini banyak cakarannya karena dia memperjuangkan sesuatu. Banyak bertarung. Saudara, tunjukkan lukamu. Luka hati karena mengikuti Yesus. Tersakiti karena menyampaikan berita Injil. Ditinggalkan teman karena menyampaikan kebenaran firman Tuhan, nilai-nilai. Pernah? Tidak. Selidiki, evaluasi. Apakah saudara sudah menjadi orang Kristen yang sejati? Kalau saudara cuma main aman-aman saja, mungkin saja saudara salah
mengikut Yesus. Mungkin bukan Yesus yang di Alkitab, tapi Yesus yang Anda ciptakan sendiri. Yang dalam image kalian aman semua. Jadi orang Kristen aman sentosa. Tunjukkan lukamu. Seberapa banyak luka kita karena ikut Yesus. Kalau tidak ada luka, mulus banget sebagai orang Kristen, mungkin perlu tunduk di hadapan Tuhan. Refleksikan. Tunjukkan lukamu. Tunjukkan tercakar oleh orang lain, tersakiti karena orang lain. Oke? Gereja telah tertidur lelap dan banyak orang Kristen terlena di dalamnya. Saudara telah masuk mungkin dalam buayan iblis dengan mengatakan bahwa mengapa kalau ikut Yesus harus menderita? Enggak perlu. Yesus kan Tuhan, pasti akan memberikan kelimpahan. Nyaman aja. Kalau ikut Yesus enggak perlu menderita. Iblis menawarkan jauh yang lebih nyaman dan aman. Kalau saudara tidak menderita demi kebenaran, saudara mungkin telah mengikuti arus dan kehendak daripada iblis. Saudara harus bersaksi dan terus bersaksi. Dan berani meninggalkan sesuatu untuk mendapatkan Yesus. Walaupun, meskipun saudara dipalingkan muka, dikabrukin pintu, Anda dibenci, dan kemudian diblok WA saudara. Saudara pernah mengalaminya? Pernah? Cobain. Apa yang kami dapatkan mengikuti Yesus? Penganiayaan. Dan ketiga, apa yang kami dapatkan? Ia akan menerima hidup yang kekal. Inilah yang dicari semua agama. Semua orang akan mati-matian menyiksa diri, berpuasa, mengikuti aturan demi aturan untuk mendapatkan kehidupan yang kekal di surga nanti. Apa itu hidup yang kekal? Apakah hanya sekedar hidup selama-lamanya di surga nanti? Itu membosankan. Apakah hidup kemudian puji-pujian aja? Nggak ada kerjaan lain kah? Itu membosankan. Ya. Bingung juga kalau ngapain hidup kekal. Kok kagak mati-mati begitu ya? Bosan juga di surga nantinya. Yohanes 17 ayat 3 mengatakan, inilah hidup kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Kristus yang telah Engkau utus. Mengenal Kristus, itu adalah hidup kekal. Bagaimana pengenalan kita seutuhnya, jangan separuh-separuh ikut Yesus. Kenal Engkau memiliki hidup yang kekal. Hidup dalam hadirat Tuhan yang sempurna. Hidup yang penuh dengan sukacita. Yang memiliki kualitas sempurna. Hidup yang berkelimpahan karena ada Kristus bersama-sama dengan kita. Adakah yang sebanding dengan hal ini? Tidak ada. Namun orang kaya tadi gagal. Karena harta dunia dianggap jauh lebih penting, lebih utama, lebih membahagiakan, lebih dan lebih dibandingkan kehidupan bersama-sama dengan Kristus Sang Pencipta kita. Apa yang kita dapatkan? Go home, tempat di mana Kristus hadir, dan disitulah kita hadir bersama-sama dengan Kristus sebagai keluarga Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita menjadi orang-orang Kristen yang maju, yang orang-orang Kristen yang tidak takut untuk menderita, orang-orang Kristen yang tidak takut terluka ketika ditolak, orang-orang Kristen yang tidak takut untuk diblok WA-nya, orang-orang Kristen yang tidak takut untuk ditinggalkan karena kita memberitakan kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin. Mau bobok kah? Kita bobok ya, kita tidur. Kita berdoa yuk. Ya Tuhan, kami sungguh tertegur Tuhan. Karena kekristenan kami, kekristenan yang mungkin basa-basi Tuhan. Tidak ada luka sedikit pun dalam hati kami. Tidak ada luka dalam perasaan kami. Karena kami terlalu main aman. Menjadi orang Kristen adalah kelimpahan, menjadi orang Kristen semua berjalan dengan baik seharusnya. Tapi juga ada hal yang Tuhan tawarkan, yang Tuhan sampaikan bahwa ada penganiayaan, ada penderitaan karena kebenaran. Dan biarlah seberapa kami lama menjadi orang Kristen, seberapa banyak luka dalam hati kami ketika kami hidup di dalam kebenaran dan tetap di dalam kebenaran sampai hari ini. Berkati jemaat-jemaat Tuhan, hamba merindukan mereka radikal buat Tuhan. Hidupnya boleh dipakai oleh Tuhan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Apa yang kami dapat Tuhan? Hidup yang kekal, penganiayaan, dan keluarga-keluarga yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Terpujilah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.